pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa Diploma 4, ini adalah tatap muka kedua mata kuliah tata tulis laporan semester 117. Pokok bahasannya instrumen penelitian ya. Pokok bahasannya selain instrumen penelitian itu ada instrumen yang digunakan pada pengukuran ilmiah, kalibrasi instrumen, validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik melakukan pengukuran ilmiah ya. Referensinya ada sekian. Anda bisa, kalau tidak percaya dengan PowerPoint ini, silahkan mencari sumbernya sendiri. Sudah jelas, tidak ada yang ditutupin. Kita masuk ke pokok bahasannya. Minggu lalu atau tatap muka pertama kita sudah membahas metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah ini merupakan cara ilmiah ya, untuk tujuannya mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ada 4 kata kunci metode ilmiah ya. Yang pertama, caranya juga ilmiah. Kalau nanti caranya ilmiah, nanti akan menghasilkan data yang ilmiah. Terus yang ketiga, ini mempunyai tujuan. Tujuan metode ilmiah itu apa, dan juga fungsi ya, fungsi kegunaan. Jadi kita nanti akan mencoba membahas bagaimana melakukan pengukuran ilmiah ya, untuk laporan-laporan ilmiah Anda. Misalnya laporan kalau nanti kerja di perusahaan, Anda diberi tugas untuk melaporkan suatu pengukuran alat ukur, pengukuran sistem, pengukuran komponen ya. Jadi pengukuran ilmiah ini yang menggunakan metode ilmiah ini menguji komponen pasif atau aktif modul elektronik secara keseluruhan dalam satu sistem atau subsistem ya gitu. Jadi kalau menguji komponen tersebut yang saya sebut tadi ya harus menggunakan metode ilmiah. Gitu ya. Nah, kita bahas seperti apa. Nah, cara ilmiah itu untuk kembali fokus ya. Cara ilmiah dapat dideskripsikan sebagai kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah yang seperti apa? Yang berdasarkan ciri-ciri keilmuan. Ciri-ciri keilmuan itu kayak apa ya? Pertama, rasional. Rasional itu maksudnya masuk akal. Masuk akal. Atau kalau masih terlalu abstrak ya, masuk akal, diterima nalar. Gitu, diterima nalar. Nalar itu yang di otak ya, di otak manusia. Nah, sekarang ini diterima nalar atau masuk akalnya siapa ya? Bukan yang manusia yang ada di dunia ini, bukan. Tetapi manusia yang bidang ilmunya sama gitu. Jadi kalau Anda mahasiswa Diploma 3 di bidang misalnya instrumentasi ya atau kendali ya. Itu kalau mendengar ada seseorang bilang, "Saya bisa nyalakan lampu teras di remote area ini hanya menggunakan SMS gitu." Wah, SMS-nya nyuruh orang untuk nyalakan? Oh bukan, ini ya SMS diketik aja nyala gitu, nanti lampunya akan nyala. Nah gitu. Nah ini tidak akan masuk akal oleh manusia-manusia yang bidang ilmunya bukan seperti Anda gitu. Ya belum nyampe gitu ya. Jadi jangan bilang kalau Anda mau pergi ke Surabaya dari Jakarta dalam waktu 5 detik atau 10 detik terus Anda bilang tidak masuk akal, itu Anda salah gitu. Karena itu bukan bidang ilmu Anda gitu ya. Kalau bidang ilmunya sama, saya bisa 2 detik gitu, malah bilang seperti itu. Nah, ciri keilmuan yang kedua adalah sistematis. Jadi maksudnya apa? Ada langkah-langkah yang urut
yang bisa dilihat dan masuk akal. Langkah-langkahnya masuk akal dan urut sistematis. Tidak bisa langkah 1, 2, 3, 4 dilakukan 4, 5, 1, 3, 2 gitu, nggak bisa. Harus urut. Dan semua langkahnya logis. Logis itu ya masuk akal. Dan yang ketiga, empiris. Empiris itu maksudnya apa? Langkah-langkah yang tadi itu loh, yang masuk akal dan urut, itu dapat diamati oleh panca indera Anda. Dan jika langkah-langkah itu Anda ulangi atau diulangi oleh 1.000 orang yang berbeda di waktu yang lain, tempat yang lain, ini hasilnya sama. Itu caranya ilmiah. Jadi nggak usah terlalu tinggi ya. Bikin teh saja, ya, bikin teh saja atau bikin kopi saja, itu ilmiah. Karena apa? Pertama, saya mau buat kopi. Buat kopi itu buat air kopi, oh iya, masuk akal gitu. Terus caranya pakai apa ya? Saya beli saset kopi yang 3 in 1. Nah kan itu logis, logis kan, masuk akal. Ya, caranya bagaimana? Nah ini caranya si A gitu ya. Jadi kopi saset itu dimasukkan ke satu gelas, ya. Pastikan gelasnya itu memenuhi persyaratan. Terus dituang air panas mendidih, suhunya misalnya 100 derajat Celcius. Biarkan selama 10 detik. Yang berikutnya langkahnya diaduk. Diaduk, terus ditunggu sekian menit, baru disajikan. Nah itu langkah-langkahnya urut ya. Dan tidak bisa diubah gitu ya, begitu terus. Nah sekarang kalau langkah-langkah itu dilakukan oleh 1.000 orang dalam waktu bersama di tempat yang lain, hasilnya kopi juga. Nah itu artinya membuat kopi itu ilmiah, caranya menggunakan cara ilmiah gitu. Ya gitu ya. Jadi cara ilmiah sekali lagi rasional, sistematis, dan empiris ya. Nah data ilmiah apa? Kalau tadi cara ilmiah, kalau sekarang data ilmiah. Jadi cara ilmiah tadi akan menghasilkan data empiris. Data empiris itu data yang diperoleh dari mengukur sendiri, nggak pakai hasil punyanya orang lain gitu. Jadi saya membuat sendiri kopinya itu empirik ya. Atau mengukur ketebalan tembok, mengukur berat logam yang disebut borgol. Nah, ini menggunakan instrumen yang telah terkalibrasi. Jadi, cara ilmiah itu pasti akan menghasilkan data empiris yang juga ilmiah. Kok bisa mendapatkan data? Ya karena ada instrumen, ada alat yang dipakai untuk mendapatkan data. Alat itu bisa mengukur atau menghitung. Nah, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data ilmiah itu tentunya harus mempunyai syarat ya. Ya, mempunyai syarat. Yang pertama adalah mempunyai validitas yang tinggi atau derajat ketepatan. Ketepatannya tinggi. Yang kedua, reliabilitas tinggi, konsistensinya tinggi. Gitu ya. Tapi ingat ya, instrumen yang valid belum tentu reliable, tetapi instrumen yang reliable pasti valid. Jadi data ilmiah itu diukur atau diperoleh menggunakan instrumen. Nah, instrumen yang bisa dipakai untuk mendapatkan data empiris ya, data ilmiah ya harus mempunyai syarat validitasnya tinggi atau derajat ketepatannya tinggi, dan kedua reliabilitasnya tinggi atau derajat konsistensinya tinggi. Ada 4 contoh instrumen yang dipakai untuk di bidang elektronik ya. Yang kiri itu adalah frekuensi counter. Jadi bukan frekuensi meter tapi frekuensi counter, pencacah dia, mencacah. Itu ada berapa digit di belakang koma itu ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit di belakang koma. Itu akan lebih baik dibanding hanya 2 digit di belakang koma. Yang berikutnya ini adalah DC ya, DC voltmeter Hioki. Ini
5 digit di belakang koma, atau digitnya ada 8 digit ya. Ini 8 digit. Kalau ini kan 9 digit, ini 8 digit. Ini mili juga ya, milivol. Sebelah kiri ini counter juga sama ya, frekuensi counter atau timer, lengkap dengan analyzer ya. Ini juga kalau ini macam-macam, ini digital multimeter, banyak mengukur, multimeter, meternya banyak, mengukur A B C D gitu ya. Ini contoh aja. Nah, kita masuk ke alat ukur elektronik ya. Alat ukur elektronik itu instrumen ya, instrumen yang digunakan untuk mengambil data ilmiah itu ya, kalau di elektronika ya namanya alat ukur elektronik, karena menggunakan sistem elektronik. Bisa menggunakan rangkaian analog ya, zaman dulu yang pakai apa itu, jarum itu ya, atau rangkaian digital, atau hybrid, gabungan dari analog, digital, dan IC digital analog. Dan yang terakhir ini mikroprosesor atau microcontroller. Dan yang sudah terbaru itu sudah aplikasi ya. Jadi kalau dulu tuh kan satu alat ukur itu hanya bisa mengukur misalnya voltmeter saja. Ya kalau mengukur ampermeter harus beli lagi yang lain. Tapi kalau sekarang ada multimeter atau multitester. Tapi kalau sekarang kalau punya komputer, punya PC, tinggal ditambahkan modul, tancapkan ke USB. Nah, nanti modulnya itu ada probe, itu bisa apa saja. Wah, itu sudah lebih canggih lagi ya. Nah, alat ukur elektronik itu mengukur besaran SI ya, standar internasional. Kalau panjang itu meter, bukan senti, bukan kilo, tapi meter. Jadi kalau bicara panjang dalam satuan SI itu meter. Resistansi itu ohm ya. Tapi kalau kebanyakan ya kilo ohm, tapi dasarnya dalam perhitungan itu ohm. Jadi kalau 1 kilo ohm pada saat menghitung itu 1 kali 10 pangkat 3 ohm. Kapasitansi DC itu farad, bukan mikro ya, tapi dalam farad gitu. Jadi kalau 10 mikrofarad itu tulisannya 10 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Dia nggak pakai mikro. Nah, setiap alat ukur ya, alat ukur elektronik maksudnya, akan menghasilkan nilai pengukuran di displaynya itu. Mau display jarum, display mekanik, atau display LCD atau dot matrix ya, dengan tingkat kesalahan yang bervariasi. Nah, ini ada cabang ilmunya namanya metrologi ya, ilmu metrologi, bukan metro mini ya. Nah, misal bervariasi seperti ini. Ada sebuah resistor referensi itu disimpan di Jenewa sana. Jadi ada komponen kakinya 2. Nah, di antara kaki-kaki itu, leadnya itu, dia mempunyai resistansi DC sebesar 10,12345679 ohm, 0,1%. Itu ya. Nah, sekarang kalau Anda mau mengetahui alat ukur Anda itu tepat atau ketepatannya tinggi atau tidak, ya suruh ngukur resistansi referensi tadi. Jadi setelah mengadakan permintaan permohonan penggunaan resistor tersebut, sebulan kemudian timnya dipersilakan datang ke Jenewa, nanti ada lokasinya, ketemu siapa, nanti mereka akan mengeluarkan resistor tersebut. Nah, merek A, ohmmeternya karena cuma 5 digit, ya, karena cuma 5 digit, padahal nilainya itu sampai 11 digit, ya hanya bisa muncul 10,100 ohm. Ya sudah ketahuan itu ya ketepatannya kan, jauh kan. Jauh, walaupun 10 ohm Pak tetap, tapi kan belakangnya kan 0,023 kesalahannya. Ya coba kalau ngukur 10 ohm aja salah, ya bagaimana kalau ngukur yang lain? Merek B itu lebih baik sedikit, 10,12346. Ya kan, kenapa 5? 5 kan kena
pembulatan 7 jadi naik 6. Merek C-nya 10,125. Nah, sekarang merek yang mana gitu yang Anda pakai untuk digunakan untuk cara ilmiah, menggunakan metode ilmiah. Ya yang baik ya yang ketepatannya tinggi, ya mendekati 10,123456789 ohm. Kalau nggak ada ya pakai merek B kalau nggak ada. Nah, kalau merek B nggak ada, ya pakai C. Kalau C nggak ada, ya A nggak ada, ya nggak usah, bubar aja, nggak usah ngukur. Gitu. Karena ngukur mesti ada alat ukurnya. Gitu. Nah, sekarang kenapa sih alat ukur kok beda-beda gitu? Hasil displaynya kok beda-beda, padahal yang diukur sama. Jadi alat ukur A alat mengukur resistansi X tadi, sama setelah itu B, setelah itu alat ukur C, itu beda-beda hasilnya. Nah, ini ada istilah namanya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu adalah kegiatan untuk menentukan hubungannya siapa? Antara nilai hasil pengukuran dari alat ukur dengan nilai standar yang sudah diketahui. Yang tadi kan diketahui, ya, yang tadi sudah diketahui. Ini yang diketahui itu yang ini. Ini kan resistansi standarnya sudah diketahui nilainya. Ini nilai sudah benar ini. Jadi kesepakatan seluruh dunia, kami punya lembaga di Jenewa itu punya resistor dengan resistansi 10,123456789 ohm. Terserah mau bikin resistansi meter kayak apa, tapi kalau mau disebut baik, itu kalau ngukur resistor yang di kami ini, ya harus seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalibrasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui hubungan hasilnya sama nilai standarnya seperti apa. Jauh, sangat jauh, dekat, sangat dekat. Nah, gitu. Jadi, atau kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional dari nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan nilai hasil pengukuran alat ukur dengan standar ukur yang bersifat traceable yang dapat ditelusuri ke standar nasional atau standar internasional. Ini definisi menurut ISO IEC Guide ya, atau vocab International Metrology. Nah, hasil dari kalibrasi ya, dari proses kegiatan yang tadi itu dapat menghasilkan nilai pengukuran alat ukur. Akan dapat diketahui nilai errornya atau penyimpangan alat ukur. Dapat diketahui nilai ketidakpastian pengukuran. Tapi ini tidak perlu ya, ini kan bukan mata kuliah instrumentasi. Juga bisa melihat sifat metrologi yang lain, jadi bisa melihat rentang ya, atau kurva ya. Jadi alat ukur kenapa voltmeter itu ada pakai range ya. Dari misalnya 10 mili sampai 1000 milivolt. Setelah itu 1000 mili sampai 10.000 mili. Setelah itu ada jeda. Tidak ada alat ukur yang tidak pakai range, tidak pakai rentang. Jadi 0 sampai 10 kilovolt itu udah ada. Nah, kalau seperti itu nanti ada kurva atau ya kurva linearnya tidak mungkin sama gitu. Jadi ini kan bukan kuliah instrumentasi ya, jadi ya seperti itulah ya, kurvanya tidak linear untuk semua rentang. Jadi di rentang A ini pakai R mana, rentang B pakai R yang mana, jadi pakai saklar ya, pakai switch. Jadi kalau Anda menggunakan alat ukur pasti ada switch-nya ya, ada rentangnya. Nah, error atau kesalahan penyimpangan ini ada dua, error absolut dan error relatif. Kalau error absolut ini atau AE ini adalah nilai error empiris ya. Empiris itu diukur sendiri. Jadi absolute error itu sama dengan nilai yang sebenarnya dikurangi nilai yang dihasilkan dari suatu alat. Itu absolute error. Tapi kalau relative error adalah perbandingan antara kesalahan absolut dengan ukuran sesuatu yang Anda ukur.
Jadi nilai absolut dibagi nilai yang sebenarnya dikali 100%. Jadi error relatif ini 100% ya nilainya. Bukan misalnya, untuk proses kalibrasi itu menggunakan dua cara ya. Menggunakan dua cara. Jadi kalau melakukan kalibrasi alat ukur, kan alat ukur itu sebelum dipakai harus kalibrasi ya. Cara pertama untuk mengkalibrasi alat adalah menggunakan suatu nilai standar. Gitu. Yang kedua adalah menggunakan alat ukur standar. Jadi ada dua, tinggal pilih mana. Kita bahas yang pertama ya, mengkalibrasi alat ukur menggunakan suatu nilai standar. Nah, nilai standar ini yang punya siapa? Ya, yang punya lembaga standarisasi internasional atau mungkin nasional. Kalau negara ini sudah nyampe sana berarti ya sudah baik, tapi kalau sudah ada tapi sosialisasinya tidak paham ya, ini kuliah ini kan juga harus mensosialisasikan itu. Jadi misalnya ada nilai komponen referensi ya. Misalnya ada di lembaga tertentu di Indonesia itu mempunyai resistansi dengan nilai 1234 ohm, 56 ohm. 1234,56 ohm. Ini resistansinya resistor ini nilainya 1234,56 ohm itu hanya pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kalau suhunya di bawah atau di atas ya tidak 1234,56 ohm. Atau suatu bongkahan besi, suatu potongan besi bentuknya segitiga atau kubus atau bagaimana, beratnya 1234,56 gram. Tapi itu hanya berlaku kalau suhu penyimpanannya adalah 35 derajat Celcius. Gitu. Ada juga suatu sumber cahaya kalau dinyalakan ya, ini mempunyai intensitas 100,56 lumen. Itu standar itu. Atau kapasitor yang mempunyai kapasitasi 1000,1234 picofarad. Ini pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, komponen-komponen referensi tadi itu ada nilai-nilainya. Ya, dapatnya mungkin dari alat ukur yang sudah terstandar di dunia ya. Itu disimpan di suatu lembaga-lembaga. Nah, sekarang kalau Anda membuat resistansimeter itu ya diuji ke sana, ke lembaga itu. Saya mau nguji, daftar, bayar sekian. Oke, nanti pada tanggal sekian datang. Ada berita acara. Pada hari ini tanggal 26 September 2022 telah diadakan pengukuran resistansi X standar yang nilainya pada suhu 30 derajat Celcius adalah 1234,56 ohm, telah diukur menggunakan sistem ohmmeter digital berbasis DigiSpark dengan display hasil pengukuran 1234,55 ohm. Nah, kalau memang seperti itu ya, kan bedanya 0,01. Bisa nggak ada yang diubah setting? Kalau diubah settingnya bisa terus mendekati itu ya, setelah dilakukan perubahan setting pada aplikasi atau pada referensi di sistemnya, didapati percobaan kedua ini nilainya 1234,56 ohm. Errornya 0. Dilakukan sekian kali percobaan, error rata-ratanya di indeks deviasinya sekian. Gitu. Atau sifatnya yang mengeluarkan. Misalnya kalau Anda mau mengetahui frekuensi counter atau frekuensi meter Anda itu benar nggak ngukurnya. Nah, mereka punya pembangkit sinyal dengan frekuensi 3,45678 MHz. Dia ada lagi alat yang menghasilkan tegangan 5,6789 volt.
Kalau yang di lab di elektro itu punya eh, generator tegangan yang stabil, tegangannya 10,0000000000 volt. Jadi 10 digit di belakang koma. Nah, sekarang alat ukur voltmeter Anda itu loh, nunjuknya berapa. Ya gitu ya. Jadi misalnya Anda membuat alat pendeteksi CO, kadar CO, ya, kadar CO di suatu ruangan. Nah, bagaimana mengetahui kalau alat Anda itu sudah benar mengukur kadar CO? Ya, caranya ditaruh di belakang knalpot, Pak. Alat sensornya taruh masukin knalpot. Nah, sekarang bahan bakar yang oktan-oktan tinggi itu juga ada proses filternya, tidak ada CO gitu. Sulit mendeteksi CO. Berarti bagaimana caranya, Pak? Nah, ini Anda harus ke misalnya Sukovindo. Nah, di Sukovindo itu mempunyai chamber atau suatu ruangan. Kalau dibuka kerannya itu akan mengeluarkan CO, gas CO dengan nilai 200 part per million, 200 ppm. Itu udah standar, jadi dibuka, jadi operatornya A atau operatornya B hari Jumat atau hari Minggu itu kok dibuka alatnya menghasilkan 200 ppm. Nah, sekarang alat ukur CO Anda itu loh menunjuk berapa. Kalau nunjuk 40 ya buang aja gitu. Jadi Anda harus diubah, ada yang diubah tuh settingnya bagaimana supaya kalau dikasih CO 200 menunjukkan 201 atau 200,04 200,7 gitu misalnya. Tapi jangan sampai nggak diukur, nggak ada CO juga menunjuk 200,7 ppm. Nah, itu bukan reliabilitas ya, ngawur itu. Atau SPL meter, Anda kan pernah yang ngukur ya, punya di gadget Anda tuh kan bisa diinstal SPL, sound pressure level, ya audio, tekanan audio berapa dB sini. Ini kalau perpustakaan itu paling tidak dB-nya harus 20 dB noise-nya. Nah, sekarang bagaimana ngukurnya? Alat ukur SPL meter itu kan harus ada tekanan suara, ada noise. Nah, ke Sukovindo nanti mereka punya alat yang menghasilkan suara dengan tekanannya 100,2278 dB. Lu kenapa kayak gitu, Pak? Ya memang seperti itu. Nah, sekarang alat Anda berapa nunjuknya? 100, Pak. Ya berarti ya digitnya cuma 2, cuma 3. Iya, Pak, cuma 3. Ya ini sampai 100,2278. Nah, ini seperti ini ya. Jadi menggunakan suatu nilai standar. Itu yang ini mahal ini ya, mahal. Jadi cara ngujinya bagaimana? Ya, kita menggunakan suatu besaran standar ya, besaran standar. Standar itu misalnya apa ya? Pakai kita ngukur gimana sih kinerja ohmmeter digital Sunwawa 4,5 digit ya, 4,5 digit. Jadi digitnya cuma 4. Jadi digitnya cuma 4. Setengah itu minus sama positif ya, minus plus. Nah, kita pakai besaran standar, kita pinjam suatu resistor standar yang nilainya 1234,56 ohm pada suhu 30 derajat Celcius. Cara ngujinya bagaimana? Ya bikin suatu ruangan, nggak usah besar-besar ya. Misalnya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ya, kubus gitu. Itu di dalam kubus itu suhunya harus 30 derajat Celcius. Kenapa ya? Karena resistor standar itu nilainya 1234,56 pada suhu 30 derajat Celcius ya. Ya coba dikendalikan itu suhunya supaya 30 derajat Celcius. Kalau sudah, ukur menggunakan Sunwawa tadi. Nah, resistor yang mempunyai resistansi standar 1234,56 ohm itu loh kalau diukur menggunakan ohmmeter Sunwawa itu menghasilkan berapa? Gitu loh. Misalnya displaynya Sunwawa itu 1,234 kilo ohm. Berarti error absolutnya ya itu nilai standarnya 1234,56 ohm ini dikurangi 1234 ohm ketemu 0,56 selisihnya. Nah, terus relatif error ya, relatif errornya
0,56 absolute error, ini salah nih, seharusnya absolute error ya. Ini seharusnya AE ya. Ini 0,56 dibagi 1, 2, 3, 4,5 kali 100%. Jadi 0,0454%. Jadi relatif errornya di atas 0,02%. Nah, ini tidak bisa, tidak layak. Karena relatif errornya itu kalau untuk instrumen ilmiah itu maksimum 0,02%. Sehingga dapat disimpulkan Sunwawain tidak layak digunakan. Untuk apa? Pengukuran ilmiah. Kalau tidak ilmiah, tidak apa-apa gitu. Saya mau ngukur resistansi. Buat apa? Nah, yang ngetes aja Pak, latihan. Nah, pokok latihan pakai Sunwawa boleh. Tapi kalau dipakai untuk data penelitian ilmiah, harus yang mempunyai relatif error di bawah sama dengan 0,02 atau di bawah 0,02%. Gitu. Nah, pengujian alat ukur menggunakan suatu besaran standar ini dilakukan dalam proses pengembangan alat ukur. Jadi bukan dipakai di apa ya, fenomena alam biasa, bukan di lab. Ini dipakai di waktu membuat, mendesain di pabrik, di fabrikasi, di proses manufakturnya. Jadi mereka itu kalau sudah punya sistem ya, sistem yang di setting bisa ngukur resistansi, ini mereka akan minta melakukan pengujian di suatu lembaga yang mempunyai resistansi standar tadi, karena memerlukan komponen standar. Karena apa? Karena hanya pabrik-pabrik sajalah yang dapat mengendalikan syarat-syarat tersebut. Jadi misalnya humidity atau kelembapan, tekanan atmosfer, terus suhu dan sebagainya, supaya itu hanya tempat-tempat ya, bukan lab sendiri gitu. Jadi misalnya display ohmmeter yang 4,5 digit Sunwawa tadi, hasil kalibrasinya kan mempunyai relatif error 0,045%, 0,454% ya, atau di atas 0,02. Jadi Sunwawa tidak memenuhi syarat sebagai alat ukur. Direkomendasikan tidak digunakan dalam proses pengukuran ilmiah. Ya kalau bukan ilmiah ya silahkan. Nah, sehingga untuk meminimalkan ya, adanya resiko alat ukur yang tidak mempunyai relatif error lebih dari 0,02%, ini biasanya di lab-lab itu sudah membeli atau mengadakan alat ukur yang displaynya itu banyak gitu. Minimal 6 digit, 10 digit gitu. Jadi enggak seperti Sanwa CD 80 sekian yang cuma 3,5 digit itu kok untuk praktikum ya nggak ada masalah, tapi untuk penelitian tidak boleh gitu. Nah yang kedua ya, kalibrasi alat ukur menggunakan alat ukur standar ya, ini lebih murah ya. Ini digunakan di banyak lab ya, perguruan tinggi atau di institusi pemerintah swasta. Jadi pertama caranya bagaimana? Ya menghubungi lembaga yang terdaftar mempunyai license mengadakan kalibrasi. Misalnya Pak Sukovindo, PT Maju Mundur, PT Mundur-Mundur, PT Maju Terus, Lupa Mundur. Itu banyak sekali PT di Indonesia itu. Dia adalah lab elektronik yang mempunyai alat ukur yang digitnya itu sampai mungkin 20 di belakang koma atau 20 digit. Ini setiap alat ukurnya itu mempunyai lisensi atau mempunyai kalibrasi internasional. Jadi caranya bagaimana ya? Misalnya lab kita, lab Anda atau perusahaan Anda itu alat ukurnya gimana nih ya? Dari 1000 alat ukur yang kita punya, cari yang baru-baru, yang belum pernah dibuka dosnya. Setelah dibuka masih bagus fisiknya, masih bekerja tapi kita tidak tahu benar apa enggak, kita bawa untuk dikalibrasi di lembaga kalibrasi. Untuk apa? Ya diuji. Kalau memenuhi persyaratan mereka, nanti keluar sertifikat kalibrasinya. Itu kayak di atas. Nah ini ada sertifikatnya. Misalnya yang kita uji itu Hioki Dildo 8 digit dengan serial number 1.500 35.000. Berapa Pak? 1.500
Kalau 3, 5.000. Nah, ini mempunyai relatif error 0,0055%. Apa benar nih? Ya. Kita lihat ya, kita buktikan. Sekarang kita uji. Hioki dildo tadi dibawa ke lab. Ya. Dibawa ke lab. Ohmmeter ya. Ini misalnya mereka itu punya Hioki dildo 8 digit dengan serial number 1503500 ini mempunyai nilai relatif error 0,055. Jadi ini bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai untuk sebagai alat ukur referensi. Nah, sekarang Hioki dildo sebentar, 0,05 seharusnya masih bisa ini ya, bisa. Ini ada kesalahan sebentar. Ini jika RE di atas 0,02%. Nah, ya. Jadi kita menggunakan Hioki dildo 8 digit tadi untuk sebagai alat ukur referensi ya. Ya, Hioki dildo dipakai alat ukur referensi. Nah, nanti kita lihat hasil RE-nya berapa alat ukur yang diujikan dibandingkan dengan Hioki dildo ini. Ya. Misalnya kita punya Hioki dildo ya. Hioki dildo untuk mengukur R yang 560 23456 ohm. Ya, gitu ya. Jadi suatu resistor yang ada di lab Anda itu ini diukur menggunakan Hioki dildo yang mempunyai sertifikat kalibrasi tadi. Yang tadi ini ya. Jadi setelah dikirim satu alat ukur, itu ternyata hanya Hioki dildo 8 digit dengan serial ini yang mempunyai RE di bawah 0,02. Jadi Hioki dildo dipakai sebagai alat ukur standar di lab Anda. Gitu. Karena Hioki dildo ini punya sertifikat kalibrasi yang mengeluarkan ini PTX ya. Gitu. Jadi alat ukur Hioki dildo ini jangan dipakai untuk melakukan pengukuran. Karena ini jadi alat ukur yang mahal. Terus dipakai buat apa? Dipakai untuk mengkalibrasi alat ukur yang lain yang ada di lab. Kenapa enggak semuanya saja Pak di sertifikat? Oh mahal. Kalau punya 1000 ohmmeter itu satunya bisa 4 juta. Berarti 1004 juta. Loh berapa? Jadi satu saja yang dikalibrasikan ya, ternyata Hioki dildo ini yang sudah mempunyai sertifikat kalibrasi. Jadi kita cek ya, ada ohmmeter Sun Sing Sui ini mau diuji apakah dia benar dapat dipakai untuk pengukuran ilmiah. Nah caranya Hioki dildo yang tadi digunakan untuk mengukur resistor. Nah resistor yang diukur oleh Hioki dildo menghasilkan
resistansi atau mempunyai resistansi 560,23456 ohm. Nah, sekarang coba resistor tersebut diukur menggunakan ohmmeter Sun Sing Sui. Ternyata Sun Sing Sui displaynya 560,23496. Jadi absolute errornya Sun Sing Sui terhadap Hyoki Dildo referensinya itu minus 0,0004 ohm. Jadi relatif error Sun Sing Sui adalah 0,00007%. Jadi di labnya Anda punya alat ukur ohmmeter Sun Sing Sui karena RE-nya atau relatif errornya di bawah 0,02%. Jadi Sun Sing Sui lah yang dipakai untuk sebagai mengambil data penelitian ilmiah. Gitu. Kalau misalnya saya punya Sun Sing Sui 10, Pak. Satu diuji yang 9, satu yang diuji kan punya 0,0007 bisa dipakai. Dan 9-nya itu udah termasuk bisa dipakai, ya nggak bisa. Ya 9 diuji lagi. RE-nya berapa? Pokoknya kalau 10 Sun Sing Sui, ohmmeter Sun Sing Sui di lab Anda itu setelah diukur menggunakan referensi Hyoki Dildo itu mempunyai relatif errornya di bawah 0,02, ya itu berarti alat ukurnya sudah terkalibrasi, tapi mengacu ke Hyoki Dildo, tapi tidak punya sertifikat kalibrasi gitu. Jadi bisa dipakai gitu. Jadi kalau Anda hanya punya 4 Hyoki Dildo, yang satu dipakai untuk referensi, yang 3-nya ya begitu Hyoki Dildonya pulang mendapatkan license, mendapatkan sertifikat, ya 3 sisa Hyoki Dildonya dicari relatif errornya mengacu ke Hyoki Dildo yang punya sertifikat gitu ya. Ya mudah-mudahan paham ya. Bulet aja soalnya. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data-data pengukuran suatu besaran listrik atau fisika atau suatu komponen sistem atau sistem keseluruhan ini harus mempunyai RE di bawah 0,02%. Gitu. Kalau nggak punya, Pak, ya nggak bisa, ya bisa dipakai bebas, tapi tidak bisa digunakan untuk mengambil data penelitian ilmiah. Nah, itu yang sudah lulus bagaimana, Pak? Penelitian tugas akhir, penelitian skripsi. Nah, itu semua melakukan pengukuran dengan asumsi bahwa alat ukur yang dipakai di lab itu telah terkalibrasi. Ya diam-diam aja. Ya, tapi kalau diuji beneran, kalau Anda bicara di industri, ya kalau alat ukurnya tidak punya sertifikat ya nggak dipakai gitu loh ya. Ini jadi masalah. Nah, sekarang selain alat ukurnya tadi ya, kalibrasi, ini ada syarat lainnya. Pertama, validitas atau ketepatan. Ketepatan. Nah, ini ada yang saya perbaiki. Ketepatan pengukurannya tinggi. Akurasi maksudnya. Akurasi itu adalah kedekatan atau ketepatan suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Jadi akurasi dinyatakan dalam apa? Persentase ya, persentase. 100% dikurangi relatif error. Jadi misalnya relatif errornya ohmmeter Sunwawa tadi itu adalah 0,045%. Jadi nilai akurasinya hanya 99,955%. Karena di bawah 99,98 makanya haram dipakai. Sebab alat ukur medis, alat ukur yang dipakai untuk medis itu akurasinya adalah 99,9999%. Jadi 0,005. Jadi bukan di bawah 0,02-nya itu bukan 0,01 tapi 0,005. Lebih kecil lagi. Ya. Jadi itu errornya lebih kecil lagi. Nah, jadi validity atau validitas suatu instrumen ini dinyatakan bahwa instrumen yang dipakai ini benar untuk mengukur yang seharusnya. Belum paham. Jadi misalnya gini. Kalau mengukur resistansi resistor itu harus menggunakan ohmmeter. Lah iya, Pak. Ya betul dong, Pak. Loh, bukan begitu karena
resistansi suatu resistor tuh bisa diukur menggunakan menghitung gelang warna. Gitu loh. Ini kalau gelang warna itu sesat, tidak valid. Karena apa? Bodi resistornya masih bagus, gelang warnanya dihitung 1 kilo atau 1000 ohm, tapi resistornya sudah gosong dalamnya, sudah putus. Nah, jadi gelang warna itu tidak boleh dipakai, tidak valid. Yang kedua, kita bisa mengukur resistansi suatu resistor dengan cara memberi tegangan. Jadi tegangan paralel ke resistor tadi, misalnya dikasih paralel tegangan 1 volt. Nah, diukur tegangannya 1 volt. Nah, karena arusnya mengalir di resistor itu berapa? 10 miliampere. Berarti R-nya itu adalah 1 dibagi 10 miliampere, ketemu ohm. Nah, ini tidak boleh, tidak valid ya. Jadi mengukur resistansi menggunakan voltmeter dan ampermeter bisa, tapi tidak valid gitu loh. Karena nanti banyak kesalahannya. Walaupun sebetulnya ohmmeter itu prinsipnya ya begitu. Kalau Anda lihat, kalau dibuka cara rangkaiannya itu melihat melewatkan tegangan, melewatkan arus, nanti arusnya berapa gitu. Tapi itu kan di dalam tidak kelihatan ya. Jadi yang melakukan proses itu adalah sistem ohmmeternya gitu, bukan Anda gitu. Jadi validitas itu adalah ketepatan pengukuran. Kalau yang diukur frekuensi ya menggunakan frekuensi counter gitu. Kalau mengukur tegangan ya voltmeter, bukan menggunakan yang lain, walaupun sebetulnya bisa. Ya itu tidak valid namanya. Nah, yang kedua adalah reliabilitas. Maksudnya apa? Konsistensi hasil pengukuran suatu alat. Jadi misalnya suatu alat ini, suatu voltmeter digital AC itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik AC bolak-balik di suatu rumah. Berapa tegangan jam 10 pagi? 240 volt AC, Pak. Oh, bagus. Jam 1 siang 100 volt AC, Pak. Loh, kok berubah? Alat ukurnya rusak? Bukan, tegangannya turun naik. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau tegangannya stabil, dibikin stabil 220 volt, alat ukurnya tuh dipakai untuk mengukur tegangan stabil tadi. Harus sama, jam 1 220 volt. Terus jam 2 diukur lagi 220 volt. Setiap jam dalam 1 minggu, 7 hari, 24 jam dikali 7, itu berapa datanya? Itu sama, 220 volt. Bagus, belum tentu. Coba dilepas alat ukurnya dari tegangan. Setelah dilepas, display tetap Pak 220 volt. Berarti kan reliable ya, mata lu. Artinya voltmeter itu ya rusak. Masuk probe-nya nggak ditonjok atau dicolokin ke jala-jala listrik kok tetap menunjuk 220 volt gitu. Jadi jangan sampai Anda percaya dengan wah ini alat ukur ini mempunyai reliabilitas tinggi karena konsistensinya bagus. Oh, nggak dipakai aja, nggak ada baterainya aja nunjuk ke 10 kilo. Ya, itu seperti avometer analog itu yang jarumnya sudah bengkong ke suatu tempat, ke suatu lokasi. Baterainya nggak ada, probe-nya diputus, tetap menunjuk 1 kilo. Itu reliabilitasnya tinggi, tapi ya rusak. Ya, ini hasil pengukuran tidak dipengaruhi oleh waktu. Kapan saja, hari gelap, tanggal muda, tanggal tua, lagi kena demam, sama dapat gaji, sama hasilnya. Suhu ruang ya, dari 0 minus 30 sampai saat kebakar ruangnya itu menunjukkan tegangan yang sama nilainya. Tekanan tinggi ya, diukur di atas gunung, diukur di bawah laut sama. Terus digunakan oleh operator yang goblok, hasilnya sama dengan operator yang pintar, sama. Nah, itu alat ukurnya mempunyai reliabilitasnya tinggi. Nah, sekarang kita bahas cara pengujian ilmiah ya. Jadi ada 7 langkah ya. Pertama, siapkan dulu objek pengujiannya. Ya, yang mau diuji itu apa? Misalnya buzzer, Pak. Buzzer aktif, kalau dikasih tegangan teriak. Oke. Terus berikutnya cari datasheet-nya. Cari di mana, Pak?
Ya nggak tahu, ya. Di internet bisa, di yang Oka itu juga bisa. Kalau Anda beli buzzernya itu, coba minta datasheetnya. Kalau kalau buzzer yang benar itu akan mengeluarkan datasheet, ya, lembar lembar datanya yang membuatnya pabrik itu mengeluarkan. Terus setelah dapat datasheetnya, Anda susun suatu kriteria pengujian, ya. Buzzer ini dinyatakan benar mengacu ke datasheet kalau syaratnya apa saja gitu. Itu kriteria hasil pengujian. Nah, kalau sudah, yang langkah keempat, pilih alat ukur yang dia akan digunakan untuk melakukan pengujian ilmiah. Ini alat ukurnya harus sudah terkalibrasi, mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, setelah itu ukur, ya, ukur objeknya sampai dapat nilainya. Setelah itu hitung errornya, terus buat kesimpulan. Ya, kita coba nih. Menguji buzzer B, tipenya B4200H. Itu bukan buzzer, ya. Ini bukan buzzer, ya. Ini kelebihan satu. Jadi objek pengujiannya buzzer aktif tipe B4200 hotel. Nah, setelah dicari datasheetnya, ini bilang begini. Ini kalau Anda mau pakai B2400, tegangannya dikasih 5 volt, ya. 5 voltnya itu punya rentang 4,5 sampai 5,5. Itu boleh. Tapi nominalnya itu 5. Kalau kurang dari 5 itu bisa minimum 4,5. Kalau lebih, asal lebihnya hanya 5, 0,5, jadi 5,5 itu boleh. Di bawah rentang itu jangan dipakai, ya. Buzzernya nggak mau ngeluarin. Temperaturnya, jadi buzzernya itu harus berada di lingkungan 20 sampai 90 derajat Celcius. Nah, kalau environment-nya atau lingkungannya dikasih 5 volt, suhunya rentangnya misalnya 32 derajat Celcius, nanti buzzer itu akan menghasilkan keluaran frekuensi 4200 Hz plus minus 25 Hz, ya, dengan sound pressure level 80 dB plus minus 5 dB pada jarak 10 cm. Itu dapat dari mana? Dari datasheet. Jadi langkah ketiga, buat kriteria bahwa buzzer B4200 ini disebut berfungsi, ya, berfungsi dapat digunakan secara ilmiah. Itu pertama, buzzernya harus dihubungkan ke sumber tegangan DC 5 volt, ya. 5 volt kan di antara rentangnya masuk, dan harus diletakkan di ruangan dengan temperatur kamar di antara 20 sampai 90 derajat Celcius. Maka kalau itu benar kondisinya, nanti buzzer akan harus menghasilkan suara dengan rentang 4175 Hz sampai 4225 Hz. Dan tekanan suaranya itu 75 sampai 85 dB. Jadi kriteria buzzer ini seperti AND gate dengan 4 input. Nah, ini AND gate dengan 4 input. AND gate itu kan kalau outputnya true, ini semuanya harus true inputnya, ya kan, harus logika 1 supaya outputnya 1. Kalau di sini ada false atau 0, maka outputnya akan 0, salah. Jadi maksudnya buzzer B4200 ini kalau disebut berfungsi, ini harus benar semua kondisinya. Inputnya 5 volt benar apa enggak? Terus suhu ruangannya, suhu buzzernya harus 20 sampai 90 derajat Celcius, benar apa enggak? Terus ukur frekuensi keluarannya harus di rentang ini, benar apa enggak? Terus sound pressure levelnya harus di antara rentang ini, benar apa enggak? Nah, kita akan melakukan pengujian itu. Kalau semua benar atau semua satu, maka outputnya akan benar, true. Jadi dapat diduga akan buzzernya itu berfungsi. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah mencari alat ukur yang dipakai dalam kegiatan ilmiah, mengukur ilmiah.
Selain alat ukur, ada sistem elektronik yang digunakan atau diperlukan. Yang pertama, harus ada sumber tegangan DC yang dapat diatur, ya, sampai 5 volt 2 ampere. Jadi 5 volt ini bukan tanpa beban. Jadi pada saat dikasih beban buzzer, tegangan DC-nya harus 5 volt. Tapi kalau pada saat tegangan DC-nya diukur 5 volt terus dilepas terus diukur dihubungkan ke buzzer, itu hati-hati, bisa saja tegangan tidak 5 volt jadi 4. Nah, kalau 4 itu tidak di lingkungannya. Jadi tegangan yang masuk ke buzzer itu harus 5 volt. Diukur tuh harus dipastikan. Harus ada punya power supply-nya. Terus Anda harus punya ruangan terkendali suhu, ruangan yang suhunya dapat dikendalikan. Nah, itu harus punya. Bagaimana cara? Yang kedua, harus menyiapkan voltmeter DC, ya, yang bisa maksimum 6 volt 2 ampere. Nah, ini dapat Yoki DM7275. Mana? Ya, ini. Oke, pegang ini. Minta laporan. Terus termometer digital. Untuk apa ya? Ngukur suhunya itu loh. Harus berapa? 32 derajat Celcius kan? Ini suhunya ini. Yoki 3441. Terus frekuensi counter untuk mengukur frekuensi keluaran buzzer. Nah, ini frekuensi counternya. Terus SPL meter, sound pressure level. Ini pakai Hioki ini. Nah, ini 4 alat ukur yang harus Anda miliki selain sumber tegangan DC yang bisa diatur, ya. Nah, terus baru masukkan buzzer yang sudah dikasih tegangan 5 volt ke dalam suatu ruang dengan suhu 32 derajat Celcius. Pastikan, ya, display di termometer digital suhunya itu harus nunjuk 32 derajat Celcius. Terus tegangan DC yang sebagai input buzzer harus 5 volt. Nah, kalau sudah terkondisi, treatmentnya sudah benar, ya, buzzernya dapat 5 volt, masuk ke suatu kamar 32 derajat Celcius, ukur V-out-nya. Ternyata setelah diukur V-out-nya itu 4201. Nah, ini bukan kilohertz, ya, ini hertz. Bentar. Ini hertz. Nah, itu kan 4000 itu sudah. Nah, terus SPL-nya setelah diukur 80 dB. Ya, 20 dB. Nah, coba hasilnya, ya, pengujian buzzernya sudah benar, V sumbernya 5 volt benar, suhu ruangnya 32,7 masih dalam rentang diperbolehkan. Terus perhitungan errornya nggak usah pakai perhitungan error, ya, kita lihat frekuensi outputnya kan 4201 Hz. Ini masuk rentang di sini kan, masuk rentang, jadi benar. Terus SPL outputnya 80 dB juga masih masuk rentang 80 plus minus 5 dB. Jadi kesimpulan, inputnya benar, tegangan dikasih 5 volt, suhunya benar 32,7 derajat Celcius, V-out-nya benar 4201 Hz, SPL-nya benar 80 dB. Jadi kalau semua benar, maka outputnya benar, true. Jadi simpulannya buzzer B4200 itu terbukti secara ilmiah berfungsi sehingga dapat digunakan dalam sistem pendeteksi kiamat. Jadi Anda sedang merancang merealisasikan sistem pendeteksi kiamat, perlu buzzer. Nah, buzzernya itu pengujiannya kayak begitu. Jadi kalau Anda membuat tugas akhir itu nanti semua komponen, ya kalau resistor sih tidak perlu. Buzzer itu kan menghasilkan aktuator, itu harus diuji gitu. Jangan-jangan sistemnya kok rusak, Pak? Ya bukan rusak, tapi buzzernya belum diuji. Belum, Pak. Jangan percaya kalau buzzer beli dari toko itu belum tentu berbunyi gitu, ya. Nah, ini kesimpulannya gitu. Jadi tugas mandiri 2, ya, Anda mendesain atau merancang suatu pengukuran ilmiah untuk menguji satu komponen pasif menggunakan cara-cara seperti yang telah dibahas di material tatap muka 2 ini. Misalnya menguji LED. LED itu kan
dikasih tegangan, dikasih arus tertentu nanti menghasilkan cahaya. Kalau cahaya kan lumen ya atau lux gitu. Terus apalagi kalau relay itu kalau dikasih tegangan nanti relaynya akan menutup atau terbuka gitu. Itu coba membuat sebisanya dengan menggunakan tatap muka material tatap muka 2 ini gitu ya. Jadi saya kira sampai di sini tatap muka 2 instrumen penelitian. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di YouTube-nya di sini atau di WhatsApp grup ya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.